baca Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Baca Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat dan soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkanlah, nama saya Heri Novi Nuryanto yang akan menemani kalian belajar hari ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 untuk jenjang sekolah dasar. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah yang sekarang berada di rumah dengan didampingi orang tua dan saudara-saudara kalian sendiri, terlebih dahulu untuk mengawali perjumpaan kali ini, pembelajaran kali ini kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, setelah kemarin kita sudah bisa membaca surat An-Nasr, menghafal surat An-Nasr, menulis surat An-Nasr. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pesan dalam surat An-Nasr. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surat An-Nasr ini merupakan surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Kemudian surat ini diturunkan di Mekah sesudah surat At-Taubah. Surat An-Nasr ini tidak termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat ini diturunkan sesudah Rasulullah SAW itu hijrah. Kemudian surat ini terdiri dari 3 ayat. Masih ingat kan? Tadi sudah saya jelaskan. Oh ya, bagus, masih ingat. Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang pesan pokok surat An-Nasr. Tapi sebelum kita masuk ke pesan pokok, mari kita tonton video tayangan berikut ini sebagai pengantar supaya kalian lebih memahami tentang surat An-Nasr. Dahulu ketika Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan kaum muslimin masih tinggal di Madinah, Nabi Muhammad akan mengadakan perjalanan ke Mekah. Tujuannya adalah untuk ibadah haji. Tetapi sampai di sana orang kafir Quraisy malah menolak. Nah, kemudian Nabi mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy di Mekah. Akan tetapi setelah terjadi kesepakatan atau perjanjian itu, orang kafir Quraisy malah mengingkari. Nah, pada tanggal 10 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW datang kembali ke Mekah beserta 10.000 pasukan. Nah, peristiwa ini dinamakan Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Kemudian mereka berencana menguasai kota Mekah secara keseluruhan tanpa sedikit pun terjadi pertumpahan darah, sekaligus menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah maupun di dalam Ka'bah. Karena umat Islam datang ke Ka'bah dengan rasa toleransi, dengan damai, akhirnya orang kaum kafir Quraisy simpati, sehingga banyak dari orang kaum kafir Quraisy itu masuk Islam. Nah, karena banyaknya masuk Islam, sehingga Islam itu semakin jaya, semakin banyak pengikutnya.
Kemudian dari peristiwa yang tadi sudah saya jelaskan, ini merupakan peristiwa terjadinya pembebasan kota Mekah yang kita namakan Fathul Mekah. Nah, Allah itu menuangkan dalam Al-Quran atau mengabadikan dalam Al-Quran dalam surat An-Nasr. Nah, jadi turunnya surat An-Nasr ini berkaitan dengan peristiwa Fathul Mekah atau terbukanya kota Mekah. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan dari video yang sudah tadi dipaparkan dari kami. Jadi kita bisa ulas apa sih sebenarnya pesan pokok dari surat An-Nasr. Pesan pokok dari surat An-Nasr yang pertama adalah pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Tadi berarti Allah itu menolong umat Islam sehingga umat Islam semakin jaya, semakin besar dan semakin banyak. Sampai sekarang ini itu di seluruh dunia itu ada umat Islam. Kemudian yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah dikala peristiwa yang menggembirakan. Maksudnya, kita dalam keadaan apapun agar selalu bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, untuk kegiatan kalian di rumah saat ini adalah yang pertama, diskusikan beserta teman, saudara, atau orang tua tentang apa sih isi pokok yang terkandung dalam surat An-Nasr ayat 1-3. Serta yang kedua, bacalah surat An-Nasr di depan orang tua kalian. Ini untuk melatih percaya diri kalian. Hari ini untuk pertemuan tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3 jenjang sekolah dasar saya cukupkan. Demikian untuk materi pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.